Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel kesayangan kita Array 59. Semoga kalian sehat, banyak rezeki dan bahagia selalu. Kali ini admin akan mengulas alur cerita film berjudul The Forgotten Battle yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diperankan oleh Susan Rather sebagai Tunje Fisher, Gijs Bloom sebagai Marinus, dan Jamie Flatters sebagai William. Film yang diangkat dari kisah nyata ini bercerita tentang perjuangan tentara sekutu dalam pertempuran di Sungai Scheldt, Belanda melawan Nazi Jerman. Kondisi geografi yang berada di bawah permukaan air laut membuat tanahnya basah saat pasang dan berlumpur saat air surut. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi sekutu untuk menembus pertahanan Nazi Jerman. Lalu bagaimana cara tentara sekutu untuk mengatasinya? Maka dari itu, mari kita siapkan waktu, konsentrasi, dan selamat menyaksikan. Pada masa Perang Dunia Kedua tahun 1944, kekuasaan Nazi telah membentang di Eropa. Namun, mereka dipaksa mundur serentak oleh Rusia dari sisi timur. Lalu, pada 6 Juni di tahun yang sama, tentara sekutu menjalankan operasi Overlord atau invasi Normandia yang merupakan invasi laut terbesar dalam sejarah. Setelah pertempuran selama 2 bulan, Nazi Jerman dipaksa melepaskan Prancis dan Belgia. Namun, mereka masih mempertahankan sisi laut dan pelabuhan Antwerpen, Belanda. Kemudian kita dibawa ke Vlissingen, Provinsi Zeeland, Belanda pada September 1944. Para tentara SS Nazi ditarik mundur dari Zeeland. Di kantor wali kota, dokumen-dokumen penting pemerintahan yang berkaitan dengan Nazi Jerman akan dimusnahkan. Kemudian kita dikenalkan pada Tunje Fisher, orang Belanda yang bekerja di kantor tersebut. Setelah mengetahui kabar bahwa tentara Kanada telah melewati perbatasan, Tunje berpikir bahwa Jerman akan mundur dan Belanda akan bebas. Ia segera menemui temannya Jana. Mereka berjalan pulang dan berencana merayakan kebebasan tersebut. Sementara itu, Dirk Fisher, adik dari Tunje, sedang memotret kemunduran tentara SS di kota tersebut. Namun tiba-tiba, seorang perwira SS merebut dan melemparkan kameranya. Tidak terima dengan penghinaan tersebut, Dirk melempar mobil tentara SS dengan batu. Mobil itu kehilangan kendali dan menabrak beberapa prajurit. Kemudian Dirk diberondong dengan senapan namun berhasil melarikan diri. Kemudian kita dibawa mundur ke Narva pada Agustus 1944. Tentara SS Nazi dipukul mundur oleh Rusia. Mereka mulai memasang ranjau darat untuk menghancurkan tank tentara merah. Namun, strategi dan persenjataan Rusia memaksa tentara Nazi untuk angkat kaki. Setibanya di rumah, Tunje menanyakan keberadaan Dirk pada ayahnya Dr. Fisher. Dr. Fisher bekerja kepada Jerman sebagai ahli pengobatan. Ia belum mengetahui bahwa anaknya Dirk sedang bermasalah. Dirk! Akhirnya Dirk kembali ke rumah, namun ia terluka di lengan kiri. Tunje mengobati lukanya, namun Dirk meminta kejadian tersebut dirahasiakan dari ayahnya. Di sisi lain, Sersan Will Sinclair dari Angkatan Udara Inggris sedang menerbangkan pesawat glider Air-Speed Horsa untuk pertama kalinya. Pesawat tanpa mesin tersebut harus diderek oleh pesawat lainnya untuk mengudara. Setelah derek dilepas, Will menukik dengan tajam untuk kembali ke markas, dan itu membuat rekannya tidak nyaman. I can still come, sir. Only with your father's permission. Sementara itu di kamp perawatan Nazi Jerman, Marinus van Staveren, seorang sukarelawan Nazi asal Belanda, tengah dirawat. Kekalahan Nazi menghadapi Rusia di front timur membuat banyak prajuritnya terluka. Tidak lama, Marinus dihampiri oleh Letnan 1 Friedrich Fischer. Kedua kaki Friedrich diamputasi akibat ledakan bom. Sei Maler, eine kleine Karte aus dem Dritten Reich, das ist ganz wunderbar hier. Hast du dir verdient? Kembali ke Zeeland, ternyata tentara Nazi tidak mundur dari provinsi tersebut. Mereka hanya merotasi para tentara di tengah kepungan sekutu dan Rusia. Di sisi lain, dalam sebuah rapat militer, Inggris berencana mengerahkan 35.000 prajurit via udara untuk mengambil alih Arnhem. Kemudian mereka akan melanjutkannya menuju Berlin. Eyes in your hands. Good luck.
Setelah rapat selesai, Will meminta izin pada ayahnya untuk turut serta dalam operasi tersebut. Namun, sang ayah yang merupakan komandan angkatan udara tidak mengizinkannya. Meski begitu, Will tidak kehabisan akal. Esok harinya, ia berkata kepada Kapten Tony bahwa ia diizinkan oleh ayahnya. Di sisi lain, Marinus menjelaskan pada Frederick alasan ia bergabung dengan Nazi. Marinus percaya bahwa Nazi dapat mendatangkan kemakmuran. Namun Frederick mengatakan bahwa kebohongan yang diucapkan terus-menerus akan dipercaya sebagai kebenaran. Kalimat tersebut merupakan quote Menteri Propaganda Nazi Joseph Goebbels. Kemudian Frederick menjelaskan tempat bernama Selmno. Tempat itu merupakan penampungan bagi para prajurit yang cacat. Mereka bertugas menjaga lansia, anak-anak, dan orang Yahudi. Tak ada kebaikan di tempat tersebut. Sementara itu di Zeeland, setiap anak muda yang dicurigai sebagai pelaku pelemparan ditangkap. Selanjutnya, saat Tunje berangkat ke kantor wali kota, bendera Nazi kembali dikibarkan. Oberst Berghoff, seorang komandan tentara SS, memberikan daftar nama pemuda yang akan ditangkap kepada wali kota. Kemudian saat Tunje kembali ke rumah, Dirk sedang mengumpulkan foto-foto tentara SS yang telah ia cetak. Dirk meminta Tunje untuk menemui Jana. Setibanya di toko roti milik Jana, Tunje memberitahukan bahwa Dirk sedang diburu oleh tentara SS. Tunje mempertanyakan keterlibatan Jana dengan Dirk, namun tiba-tiba tentara SS masuk untuk membeli roti. Sementara itu, Marinus van Staveren dipindah tugaskan ke Belanda sebagai administrasi dan penterjemah. Malam harinya, Friedrich menemui Marinus. Ia berkata bahwa perang akan segera berakhir. Setelah itu, Friedrich keluar ruang perawatan, membakar rokok dan mengeluarkan pistol, lalu mengakhiri hidupnya. Esok paginya, Inggris mengerahkan 1.438 pesawat angkut C-47 Dakota dan 321 pesawat pengebom RAF. Operasi udara terbesar ini membawa 35.000 prajurit dengan nama operasi Market Garden. It's beautiful. It's Zeeland. Ribuan pesawat sekutu di langit Belanda bergerak mendekati Zeeland. Pemandangan ini menjadi harapan tersendiri dari rakyat Belanda. Namun tiba-tiba, tentara SS menembaki mereka dengan senjata anti pesawat. Pesawat yang dikemudikan Will tertembak dan mengalami kerusakan sayap di sebelah kiri. Hal itu membuat pesawat mulai kehilangan keseimbangan. Mereka harus melepaskan tambang derek agar pesawat tidak terpontang-panting. Namun, tambang derek terlalu tegang hingga sulit dilepas. Mereka harus maju atau berbelok untuk mengendorkan tambang. Setelah terlepas, pesawat tersebut mulai menukik lalu terhempas ke dalam rawa. Sementara itu, para tentara SS berdatangan ke rumah Tunje. Dirk segera bersembunyi di ruang bawah tanah. Ternyata, Oberst Berghoff bertamu untuk mencari Dr. Fischer, ayah dari Tunje dan Dirk. Sie etwas zu trinken habe. Ja? Tunje menyambut Oberst dan memberikannya minum. Danke. Tja. Bei meinen Einheiten hat es einen Unfall gegeben. Mich an Wim, nicht wahr? Dirk. Tidak lama, Dr. Fischer tiba di rumah. Ternyata, Oberst meminta Dr. Fischer untuk mengobati luka tembak di kakinya. Und es wird immer schlimmer. Granatsplitter heraus. Sie sind ein echter Arzt. Namun sebelum pergi, Oberst meminta Dirk untuk melapor ke markas. Di sisi lain, Will dan kawan-kawan mulai mengevakuasi diri mereka dari pesawat. Tony mengalami luka serius hingga tak mampu berjalan. Malam harinya, Dirk berencana menyerahkan diri, namun Tunje melarangnya. Kemudian Dr. Fischer menyuruh anaknya untuk melapor. Dia yakin Dirk akan diberi keringanan karena Dr. Fischer telah mengabdi kepada Nazi. I think the Germans flooded this island on purpose. Di sisi lain, Will dan kawan-kawan melintasi rawa menuju Arnhem. Tiba-tiba, patroli tentara SS melintas dengan perahu. Namun, Will dan kawan-kawan berhasil bersembunyi. Already looking for us.
Kemudian esok harinya, Tunje dan Dr. Fisher menemui Oberst di kantornya. Marinus telah bekerja sebagai penterjemah di kantor tersebut. Dr. Fisher menyampaikan bahwa Dirk sangat menyesal. Oberst pun mengaku bahwa ia sangat menghormati Dr. Fisher. Ich habe tiefen Respekt vor Menschen wie ihn. Und den versuche ich nach Ehre und Gewissen auszuführen. Kemudian Dr. Fisher membuat permohonan agar semua anak yang telah ditangkap dibebaskan. Meski begitu, Dr. Fisher menyerahkan Dirk anaknya untuk dihukum penjara. Lantas Oberst berjanji bahwa ia akan meringankan hukuman. Pada esok harinya, Dirk diserahkan. Namun, ia berpesan pada Tunje untuk membawa foto-fotonya kepada Jana. Foto-foto milik Dirk menampilkan letak senjata berat Nazi di perbatasan. Tunje segera menemui Jana dan menunjukkan foto-foto tersebut. Namun, ia tidak memberikannya. You can have them if you and your friends rescue Dirk. Lantas, Jana meminta Tunje untuk kembali pada jam 8 malam. Sementara itu, Will dan kawan-kawan menemukan sebuah gudang di tepi rawa. Mereka beristirahat di gudang tersebut. Malam harinya, pemilik rumah mendatangi mereka. Ia membawa makanan dan minum untuk pasukan Inggris tersebut. Kemudian pemilik rumah menginfokan bahwa pasukan Kanada telah menembus Belgia dan berkumpul di sisi lain pulau. Tony menugaskan pasukannya untuk bergerak pada esok pagi. We move out in the morning. End of discussion. Malam harinya di toko roti, Tunje bersama Jana menemui anggota organisasi perlawanan Belanda dan memberikan foto milik Dirk. Ternyata selama ini Dirk merupakan anggota perlawanan tersebut. Kemudian salah seorang anggota perlawanan meminta Tunje untuk mencuri peta pasang surut Slough di kantor wali kota. Di sisi lain, Oberst pun ternyata telah mengetahui bahwa Dirk merupakan anggota perlawanan Belanda. Esok paginya, pasukan Inggris melanjutkan perjalanan. Kemudian, mereka menemukan kota yang telah kosong. Will dan kawan-kawan beristirahat di sebuah rumah. Mereka mencari makanan yang tersisa di rumah tersebut. Tidak lama, Will menemukan 2 botol anggur di ruang bawah tanah. Kemudian, para pasukan Inggris ini pun minum hingga mabuk. What about you, Wally? Namun esok paginya, setengah orang dari pasukan tersebut telah pergi. Yang tersisa hanya Will, Hank, dan Tony. Bloody traitors! So they took everything. Boys, listen. They're traitors, sir. I'm not leaving you here alone. Yes, you are. Sementara itu di kantor wali kota, Tunje menuju ruang dokumen dan mencari peta pasang surut Slough. Selanjutnya di kantor Oberst, Marinus mendengar suara teriakan kesakitan. Saat ia mendekati sumber suara, ternyata Dirk sedang diinterogasi dengan cara yang sangat kejam. Setelah interogasi yang keras tersebut selesai, tentara SS mendapatkan daftar nama anggota organisasi perlawanan Belanda. Di sisi lain, Will dan Hank tengah mencari perahu. Namun saat ditemukan, perahu tersebut telah rusak. Ketika kembali ke rumah, mereka menemukan sebuah perahu karet milik Jerman. Di dalam rumah tersebut, 2 orang tentara Jerman tengah menginterogasi Tony. Wenn er nochmal rumschreit, dann erschieß ihn einfach. Will menodong seorang tentara Jerman, namun tentara tersebut melawan hingga mereka baku hantam di ruang bawah tanah. Will berhasil memenangkan perkelahian tersebut. Ia segera menghampiri Tony yang tengah disandra. Will meminta prajurit Jerman untuk menurunkan senjatanya, namun akhirnya, Tony dan prajurit Jerman tersebut pun tewas. Kemudian, Will menghabisi prajurit Jerman yang tersisa. Selanjutnya, Will mengajak Hank menyeberangi sungai menuju Arnhem. Tujuannya adalah untuk bergabung dengan tentara Kanada. Namun Hank menolaknya karena menurutnya menyeberangi sungai sangat beresiko ditemukan oleh Jerman. Akhirnya, Will menyeberang seorang diri. Sementara itu, Marinus menemui Tunje secara diam-diam.
Ia mengatakan bahwa Dirk akan segera dieksekusi. Namun saat mereka berbincang, seorang perwira SS melintas hingga Marinus langsung kembali ke kantor. Namun setibanya di kantor, ia ditugaskan untuk mengikuti proses eksekusi. Pack deine Sachen und melde dich bei Sturmbannführer. Tunji kembali ke rumah untuk mengabarkan ayahnya bahwa Dirk akan dieksekusi. Di saat yang sama, Dirk dan para anggota perlawanan Belanda digiring ke dalam mobil. Einsteigen. Saat Dr. Fischer melewati pemeriksaan, Dirk sudah diangkut menuju lokasi. Dr. Fischer segera menemui Oberst di kantornya, namun ia diabaikan begitu saja. Di saat yang sama, Marinus mengawal Dirk dan rekan-rekannya. Kemudian, para pemuda tersebut diikat pada masing-masing tiang. Marinus yang merupakan orang Belanda akan mengeksekusi saudara sebangsanya sendiri. Setelah eksekusi selesai, para tentara SS pergi begitu saja. Mengetahui adiknya telah tewas, Tunje menemui Jana. Ternyata masih ada anggota perlawanan Belanda yang selamat. Namun anggota tersebut terluka di bagian perut. Sedangkan ia harus memberikan peta pasang surut Slu kepada tentara sekutu. Para tentara Jerman telah memasang senjata berat di ujung bendungan. Jika tentara sekutu melewati bendungan tersebut, mereka akan menjadi santapan empuk para tentara SS. Attack them from here. Akhirnya, Tunje dan Jana diminta untuk mengemban tugas tersebut. Di sisi lain, Will berhasil sampai di daratan Arnhem. Tidak lama berjalan, Will melihat konvoi tentara Kanada dan segera bergabung. Di saat yang sama, Marinus telah tiba di ujung bendungan. Para prajurit SS ini bersiap menghadang tentara Kanada yang telah tiba di sisi lain bendungan. Begitupun tentara Kanada. Mereka sedang mempersiapkan pasukan untuk menyeberangi bendungan. Ketika Will tiba di sana, seorang tentara Kanada lantas memberinya makan dan seragam baru. Yes. Get you some food, get you a new uniform. Sementara itu, Tunje dan Jana melewati pemeriksaan. Dengan menggunakan sepeda, mereka menuju tepi sungai. Namun mereka harus menunggu hingga gelap untuk menghindari pengawasan tentara SS. Saat petang tiba, tentara SS memasang bom peledak tepat di tengah bendungan. Tujuannya adalah untuk memutus akses. Marinus mulai menyesali keputusannya bergabung dengan tentara Nazi. Kemudian tentara SS menembakkan suar ke tengah bendungan. Almost. Saat suar meredup, Tunje dan Jana segera mengambil perahu untuk menyeberang. Namun tiba-tiba, bom diledakkan. Hingga posisi mereka terdeteksi. Jana tertembak di bagian perut. Kemudian, Tunje menyuruhnya untuk tidur, lalu mendorong perahu sekuat tenaga ke tengah sungai. Lantas ia pun ditangkap oleh tentara SS. Kemudian esok paginya, para tentara sekutu bersiap untuk menyeberang. Pagi itu, sungai dipenuhi kabut. Mereka berpikir akan dengan mudah melewati bendungan. Tanpa mereka sadari, tentara SS telah menyiapkan senapan mesin dan artileri untuk menghalau mereka. Ketika matahari telah muncul, pembantaian pun dimulai. Kewalahan dengan serangan tentara SS, para prajurit Kanada berlindung di patahan bendungan. Namun bagaimanapun cara mereka untuk maju, artileri dan senapan mesin Jerman terlalu deras untuk ditembus. Akhirnya, setelah banyak prajurit yang terluka dan gugur, sang komandan memerintahkan untuk mundur.
Sementara itu dari pihak Jerman, tak ada satu orang pun yang terluka. Beberapa jam kemudian, patroli sekutu menemukan Jana bersama perahu yang terdampar. Mereka membawa Jana ke ruang perawatan. Ketika dokter memeriksa, mereka menemukan foto dan peta yang dibawa oleh Jana. Take this to the major. Sementara itu, Jana menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah Mayor menerima peta tersebut, mereka lebih mudah membaca situasi dan menyusun strategi. Malam harinya, para prajurit Kanada dikerahkan untuk menyeberang. Mereka menuju garis belakang pertahanan Jerman untuk menyergap. Di saat yang sama, prajurit Kanada di bendungan bertempur untuk mengalihkan perhatian. Prajurit Jerman tidak menyadari bahwa prajurit sekutu mendekati mereka dari arah belakang. Dalam penyergapan tersebut, tentara Jerman panik dan melarikan diri. Will menyisir prajurit Jerman di tengah ilalang. Lalu tiba-tiba, Marinus menodongnya dengan pistol. Namun ia tidak menembak dan menurunkan senjatanya. Akhirnya, Will mendorong Marinus dengan senjata agar ia segera pergi dari tempat tersebut. Esok paginya, Tunje masih dipenjara di markas Jerman. Sementara itu, para sekutu telah menyeberangi sungai Scheldt dengan senjata mereka. Saat Marinus kembali, markas Jerman digempur dengan artileri sekutu. Tentara SS terpaksa meninggalkan markas tersebut. Sebelum pergi, seorang perwira memasuki penjara untuk mengeksekusi Tunje. Namun tiba-tiba, Marinus menusuk dan bertarung dengan perwira tersebut. Marinus terluka namun masih hidup. Tunje menutup luka Marinus namun kondisinya semakin melemah. Marinus menangis mengingat apa yang telah ia lakukan pada adik Tunje. Sesaat kemudian, tentara sekutu telah mengepung markas tersebut. Sementara itu, Marinus menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah Jerman dipukul mundur, kapal-kapal tentara sekutu dapat mencapai pelabuhan Antwerpen. Korban meninggal dalam pertempuran Scheldt antara lain 323 tentara sekutu, 4.250 tentara Jerman, dan 2.283 warga sipil. Kemudian pada tanggal 5 Mei 1945, Belanda berhasil dibebaskan. Dengan berakhirnya pertempuran Scheldt, cerita pun selesai. Selain penjajah yang dijajah, judul apa yang cocok untuk film ini? Silahkan tulis di komentar. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, tetap semangat kawan, dan wassalam.